perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Anda Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, nggak usah tangkepin. Kabur. Oke ya, buat netizen yang kemarin sudah ikut komen di komentar kolom gua. Jadi gua tegasin lagi sekali lagi, di sini gua bukan bicara masalah Bima mengkritik tentang Lampung. Kalau soal Lampung dia mengkritik pemerintah Lampung, gua sangat setuju. Gua mendukung Bima. Tapi bicara soal janda dan juga kata mampus untuk seorang proklamator Indonesia, itu harga mati buat gua. Karena terus terang aja, kita berdiri sampai saat ini dan kita bisa menghidupi keluarga kita dan juga kita bisa menikmati semua kemajuan yang ada di Indonesia ini, itu berkat bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi Bima, gue ingetin sekali lagi sama lu dan juga para netizen, bukan soal Lampung. Kalau soal Lampung, gue sangat setuju dengan kritikan Bima. Gue ngedukung dan gue akan ada di depan. Tapi bicara soal proklamator, nggak boleh disebut dengan kata mampus. Dan itu sudah melebihi adab, etika yang harus kita pakai. Itu yang sebenarnya. Oke. Bima Yudo, kamu jangan anti kritik juga. Menyebut Soekarno itu sudah mampus itu tidak pantas. Menyebut Ibu Megawati itu di medsos sebagai janda juga kurang pas. Secara bahasa, mampus itu mengandung arti menyumpahi. Bukan hanya kepada Ibu Megawati, kepada siapa saja yang orang tuanya sudah meninggal. Jangan kamu bilang orang tua lu sudah mampus. Apapun alasannya, jangan kamu bikin video saat sedang marah. Untuk Bima, saya sama dengan netizen lainnya yang mendukung. Saya telah membuat 12 video dan 2 artikel untuk mendukung kritik saudara Bima pada Lampung dan membela Bima dari laporan ke polisi. Tapi kali ini saya kritik kamu ya. Jadi segeralah minta maaf untuk Bima dan para netizen lainnya. Lanjutkan kritikan dan kepedulian kita, tapi jangan menyumpahi orang tua siapapun. Terima kasih dan mohon maaf. Kocak, lu lihat diri lo. Lu kalau bukan karena bokap lu bukan siapa-siapa juga, Neng. Sadar diri lu, ngaca. Bokap lu yang udah mampus aja. Mantan presiden aja gua ulti, apalagi lu lupa deh haters gue kroco-kroco. Jangan main-main. Nah, jadi sedikit aja gua ini mau bilang. Jadi gua ngelihat si Bima ini ternyata selain dia ngomong provinsi Lampung atau Lampung Dajjal, ternyata gua juga sempat lihat di konten TikTok bahwasanya dia ini pernah bilang kepada Bu Megawati bahwasanya kalau bukan karena orang tua lu yang udah mampus itu. Nah, jadi bahasa mampus itu gua garis bawahi, ya kan. Selain ngomong Lampung Dajjal, ternyata dia juga pernah bilang presiden pertama kita dengan bahasa mampus. Nah, yang pertama bahasa mampus ini kan diutarakan oleh orang terhadap seorang penjahat yang meninggal kan gitu. Mampus lo, kan gitu. Ini kayaknya gak ada adat sama sekali lah bahasa yang disampaikan oleh Bima itu. Sudah ngomong Lampung Dajjal ya kan, konotasi Dajjal ini seperti apa kan? Dajjal ini bagaimana penggambaran Dajjal itu kan nggak masuk lah untuk bangsa timur. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada intinya yang harus kita ingat bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya. Itu harus kita ingat bahwasanya adab lebih tinggi daripada ilmu. Kita punya ilmu banyak, tapi kalau nggak punya adab untuk apa? Nah, adab berbicara itu kan ada. Intinya kan situ adab berbicara. Gua habis pulang kerja, ini udah sekitar jam 8 ya. Bete buat orang-orang yang ngerujak gue di Twitter dan sosial media gue, di komen-komen para buzzer yang mempermasalahkan etika gue dan nge-blow up video lama gue, digoreng. Dan ada beberapa media yang sebenarnya ngeposting udah bener nih, clearly mereka nulis tanggal, dan tanggal itu tuh sebelum video gue viral gitu, dan digoreng. Orang-orang taunya video gue itu gue buat setelah gue viral gitu. Jadi banyak gue temuin komen-komen tuh makin kesini makin kesana dikasih panggung bla bla bla. Gue kasih tahu aja ya, cara ngomong gue, style ngomong gue di sosial media itu udah jauh-jauh hari kayak gini. Kalau lu ngikutin gue dari akun gue yang ke ban, first account gue yang 200.000 lebih ke ban, dan gue bikin second account ini 3 bulan yang lalu, lu pada tau lah cara ngomong gue emang kayak gini. Apa yang mau diubah? Jangan gara-gara viral gue jadi berubah, gue nggak mau. Oke, buat lihat-lihat ini pandangan kita beda gitu bos. Kebanyakan orang lebih mengedepankan etika dan ilmu ya, lebih pokoknya etika nomor 1 ketimbang kejujuran, ilmu. Pokoknya yang nomor 1 etika, yang penting sopan. Ntar kan dapet remisi tahanan tuh kan. Sekarang gini aja,
Oke, lu anggap gue tidak beretika, tidak punya sopan santun, tidak terdidik. Sekarang buktikan dengan adab lo yang tinggi itu. Bangsa Indonesia memiliki adab yang tinggi, sopan santun yang tinggi. Buktikan kalau bisa membangun infrastruktur yang bagus. Buktikan kalau tidak korupsi. Buktikan kalau Indonesia itu bisa maju, lebih maju dari Australia. Ya kayak apa sopan? Negara yang Dinda Bima, udah dulu lah ya, ngomong-ngomong macam-macam, apalagi mantan presiden lu hina-hina begitu. Seharusnya lu yang harus ngaca ya, itu sudah dulu ya. Lu jangan-jangan memang lu anti intelijen Australia ya, udah dicuci otak lu ha? Ada ya, diperingat udah, jangan menghina lagi, itu namanya menghina negara kita ya. Harus mikir, kamu itu pelajar sekolah di luar negeri, bawa prestasi yang baik. Kuliah di luar negeri, tapi kelakuan kayak nggak makan bangku sekolahan, mulut lancang Bima hina Megawati bikin PDIP murka, anak kurang ajar. Gilbert Simanjuntak, seorang politisi PD Perjuangan marah besar, setelah ketua umumnya mendapat sindiran keras dari TikToker Bima asal Lampung. Di mana pemuda asal Lampung Bima Yudo yang kini sedang menyelesaikan studinya di Australia itu, telah menghina Presiden RI kelima dengan sebutan janda. Celotehan Bima tersebut dinilai bahwa tak pantas dilakukan seorang mahasiswa dengan menyerang Megawati secara pribadi dan tentunya kurang sopan. Saya sendiri tidak tahu yang bersangkutan di Indonesia atau tidak. Saya pribadi sangat tersinggung Ibu Ketum PD Perjuangan diberi sebutan demikian, kata Gilbert saat dikonfirmasi. Anggota DPRD DKI Jakarta itu menilai jika tindakan yang dilakukan Bima tak mencerminkan seseorang yang notabene berpendidikan tinggi, Bima tak seharusnya menyampaikan kritik dengan cara seenaknya menghina seseorang. Saya melihat yang bersangkutan bukan orang sekolahan dan tidak sopan, kurang ajar, ucap dia. Kita tidak punya bukti dia sekolah atau tidak. Sebaiknya ucapannya itu kalau masih bisa di take down saja, atau dia hadapi secara hukum, ujarnya. Diketahui, viralnya video TikToker Bima itu, saat Bima mereaksi video Najwa Shihab yang bertanya ke Ganjar Pranowo terkait apakah sikap penolakan terhadap timnas Israel di Piala Dunia U20 itu merupakan perintah mantan presiden kelima, yakni Megawati. Namun, dalam video tersebut Bima tidak menyebut nama Megawati dengan benar, melainkan memberi sebutan lain yang dianggap tidak sopan, yaitu dengan sebutan janda.